Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh solehah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak ibu kelas 2 pagi ini akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan Allah memberikan pemahaman yang baik pada anak-anak ibu, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini anak-anak ibu akan belajar tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Bagian A, Nabi Daud alaihi salam dan Bani Israel. Nabi Daud adalah salah seorang dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Beriman kepada nabi dan rasul Allah adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Nah, ayo siapa yang tahu nomor berapa urutan keberapa beriman kepada Nabi dan Rasul? Iya, merupakan rukun iman yang keempat. Nabi Daud alaihi salam adalah putra dari Yasa. Jadi Yasa adalah ayahnya Nabi Daud. Ia dan ayahnya keturunan Bani Israel. Mereka tinggal di Baitul Lahmi atau Bethlehem di negeri Palestina. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut. Bagian B, kisah Jalut dan Talut. Pada masa itu ada seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Nama raja tersebut adalah Jalut. Karena kezaliman Raja Jalut yang merajalela, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan perlawanan terhadapnya. Mereka berperang di bawah pimpinan Raja Talut. Nah, pada masa peperangan itu, Nabi Daud alaihi salam masih anak-anak. Tapi meskipun begitu, ayahnya menyuruh Nabi Daud alaihi salam agar ikut berperang, sebagaimana dua saudaranya juga ikut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Pasukan Talut pun berangkat ke medan perang. Daud kecil membawa 5 buah batu dan seutas cambuk untuk mengusir anjing. Raja Talut pun berangkat ke medan perang. Ketika melewati sungai, Raja Talut berpesan kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air saja." Namun ketika itu banyak pasukan yang tidak menuruti perintah Raja Talut. Mereka meminum air sungai secara berlebihan sehingga tidak kuat dan takut pergi berperang. Akhirnya yang melanjutkan perjalanan hanyalah pasukan yang beriman dan mau mentaati nasihat Raja Talut. Akhirnya pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan tersebut. Dengan gagah berani, pasukan Raja Talut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Raja Jalut maju ke depan pasukan. Dengan angkuhnya ia menantang duel. Daud kecil pun tampil ke depan. Ia ingin meladani tantangan Raja Jalut. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil ingin menghadapi dirinya. Daud tidaklah berkecil hati. Keduanya pun bertarung. Akhirnya Daud mengayunkan cambuknya hingga melilit leher Jalut sehingga raja itu terpelanting dari atas kudanya. Setelah itu Daud langsung melontarkan batu-batunya hingga mengenai kedua mata Raja Jalut. Melihat Raja Jalut tak berdaya, Daud langsung mengambil pedang raja itu lalu membunuhnya. Seketika itu matilah raja yang kejam dan zalim itu, sedangkan pasukannya banyak yang melarikan diri. Pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu. Mereka bahkan kagum akan keberanian Daud kecil. Sejak saat itu, Talut menjadi raja yang bijaksana bagi Bani Israel sehingga akhir hayatnya. Dan setelah Raja Talut meninggal dunia,
Ia pun digantikan oleh Daud alaihi salam. Nah, sekarang bagian C, Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan raja. Nah, setelah sekian waktu berlalu, Daud alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci Zabur. Daud alaihissalam menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja bagi Bani Israel. Beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana. Bagian D, mukjizat Nabi Daud. Untuk memperkuat bukti bahwa Daud alaihissalam diutus oleh Allah, maka ia diberi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Mukjizat berasal dari Allah sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul. Mukjizat hanya terjadi pada para nabi dan rasul dan atas izin Allah. Nah, mukjizat Nabi Daud alaihissalam yaitu mampu melunakkan besi sehingga ia dapat membuat baju perang. Nabi Daud juga dianugerahi suara yang sangat merdu. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaranmu pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang Ibu sertakan dalam pembelajaran ini. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.